Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Jonga dengan NIM 221424010 dari kelas A, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya akan menjelaskan materi yaitu hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dan hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dalam pembelajaran PPKN. Apa itu hak asasi manusia? Nah, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hak asasi manusia diakui dalam berbagai instrumen hukum, nasional maupun internasional, sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun. Dalam sistem demokrasi, hak asasi manusia menjadi salah satu pilar utama yang menjamin kebebasan dan kesetaraan warga negara. Sementara itu, hukum berperan sebagai instrumen untuk menegakkan, melindungi, dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam perspektif demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Beberapa prinsip utama demokrasi yang terkait dengan hak asasi manusia meliputi: pertama, kebebasan berpendapat. Setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat tanpa takut mendapatkan represi dari negara atau kelompok tertentu. Contohnya, kebebasan pers dalam menyampaikan berita atau krisis terhadap pemerintah. Kedua, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah. Rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Contohnya, pemilu yang bebas dan adil sebagai bentuk perwujudan hak politik. Ketiga, persamaan di hadapan hukum. Tidak ada individu yang berada di atas hukum dan semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Contohnya, tidak ada diskriminasi dalam proses peradilan. Keempat, hak atas kebebasan berserikat atau berkumpul. Individu berhak membentuk organisasi, serikat pekerja, atau kelompok politik tanpa campur tangan negara. Contohnya, demonstrasi damai sebagai bentuk ekspresi politik. Selanjutnya, pada bagian B, yaitu demokrasi sebagai jaminan hak asasi manusia. Negara demokratis memiliki mekanisme untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia melalui berbagai instrumen, diantaranya: pertama, konstitusi yang menjamin hak asasi manusia. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang melindungi hak-hak warga negara. Misalnya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia menjamin kebebasan beragama, berpendapat, dan berekspresi sebagai hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Kedua, lembaga hak asasi manusia yang independen. Lembaga seperti Komnas HAM berperan dalam mengawasi, menyelidiki, dan mengadvokasi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Independen lembaga ini penting agar dapat bekerja tanpa intervensi politik. Ketiga, media dan civil society atau masyarakat sipil yang kuat. Media berfungsi sebagai pengawas dalam mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Sementara itu, civil society seperti LSM berperan dalam advokasi dan perlindungan hak kelompok rentan seperti buruh dan minoritas dengan memberikan bantuan hukum serta mendorong kebijakan yang lebih adil. Setelah memahami hak asasi manusia dalam perspektif demokrasi, selanjutnya hak asasi manusia dalam konteks hukum. Bagian A yaitu perlindungan hak asasi manusia dalam hukum nasional. Dalam sistem hukum, hak asasi manusia dijamin melalui berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya: pertama, konstitusi dan undang-undang dasar. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai 28C menjamin berbagai hak dasar manusia. Kedua, Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan kebebasan rasa aman. Ketiga, instrumen hukum internasional yang diratifikasi terdapat: pertama,
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948. Kedua, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR 1966. Ketiga, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW 1979. Selanjutnya bagian B, yaitu mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia telah dijamin dalam hukum, pelanggaran tetap terjadi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk menegakkan keadilan. Di antaranya, pertama, peradilan hak asasi manusia. Pengadilan khususnya yang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia berat seperti kejahatan ekosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, Komnas HAM, lembaga independen yang bertugas menyelidiki, mengadvokasi, dan memberikan rekomendasi terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM juga berperan dalam mediasi antara korban dan pemerintah untuk mencari solusi keadilan. Ketiga, lembaga internasional. Jika penegakan HAM di tingkat nasional tidak efektif, lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dapat berperan dalam mengadili pelaku kejahatan berat seperti ekosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk memastikan keadaan global. Setelah memahami hak asasi manusia dalam perspektif demokrasi, serta memahami hak asasi manusia dalam konteks hukum, selanjutnya membahas berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan hak asasi manusia, baik dalam sistem demokrasi maupun hukum. Meskipun demokrasi dan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, ada berbagai tantangan yang masih dihadapi, antara lain: pertama, pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah dalam bentuk represi politik, penyiksaan, atau pembungkaman kebebasan berekspresi. Kedua, kesenjangan antara hukum dan implementasi. Meskipun banyak regulasi yang menjamin hak asasi manusia, implementasi di lapangan masih lemah. Ketiga, konflik antara hak asasi manusia dan norma sosial atau budaya. Beberapa nilai budaya atau agama terkadang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia universal. Keempat, tantangan dalam penegakan hukum. Korupsi dan interferensi politik sering menghambat penegakan hak asasi manusia. Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dan hukum, yaitu hak asasi manusia atau HAM merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi dan hukum. Demokrasi menjamin hak asasi manusia melalui kebebasan berpendapat, partisipasi politik, bersamaan di hadapan hukum, serta kebebasan berserikat. Dalam konteks hukum, hak asasi manusia dilindungi melalui konstitusi, undang-undang, dan instrumen internasional dengan mekanisme penegakan seperti peradilan hak asasi manusia, Komnas HAM, dan lembaga internasional. Baik, itulah penjelasan materi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dan hukum. Semoga penjelasan yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.